Permintaan terakhir istri. Episode 29. Membahagiakan istri. Sorot mata Gideon terus tertuju pada sosok Sarah. Diara juga ikut menatap Sarah. "Sarah, kamu mau kemana?" tanya Diara dengan nada lembut. "Diara." Kata-kata Sarah terpotong. "Kenapa tidak dilanjutkan?" tanya Diara dengan nada lembut. Diara berjalan menghampiri Sarah, lalu mengandeng Sarah ke sofa ruang tengah. "Duduklah," pinta Diara dengan sopan. "Diara, sebelumnya aku minta maaf, karena aku telah hadir dalam keluar kecil bahagia kalian. Aku tahu aku sudah salah dan aku mau pulang ke Jogja, aku mau menjalani hidup aku seperti dulu lagi," ucap Sarah dengan tatapan mata yang berkaca-kaca. Sarah menyesali perbuatannya di hadapan Gideon dan Diara. Salah Sarah waktu itu menuruti ide jahat Rita untuk memisahkan Gideon dan Diara, jadi sekarang Sarah menyesalinya. Mungkin awalnya Sarah tidak tahu kalau Gideon sudah menikah, tapi setelah bertemu dengan Gideon disitulah Sarah baru tahu kalau ternyata Gideon sudah menikah lagi. Sarah sadar cinta Gideon begitu kuat pada Diara, apalagi setelah kejadian di meja makan tadi malam. Sarah terus memikirkan semuanya. Hingga Sarah sadar kalau kehadiran Sarah di tengah-tengah keluar kecil Gideon itu tidak baik. "Sarah, kamu adalah wanita yang cantik, aku yakin kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari suamiku." Diara mendekat ke tempat Sarah duduk. Diara memegang tangan Sarah membuat Sarah tersenyum lalu memeluk Diara dengan perasaan bersalah. "Maafkan aku." Di sela-sela pelukannya Sarah kembali meminta maaf pada Diara. "Aku sudah memaafkanmu," jawab Diara dengan nada lembut. Melihat pemandangan di depannya, Gideon tersenyum bahagia. Akhirnya Sarah sadar apa yang telah dilakukannya itu salah. "Hei, apa-apaan kalian ini?" ucap Mama Rita tiba-tiba. Mama Rita yang baru saja keluar dari kamarnya terkejut melihat adegan yang ada di hadapannya. Dalam hati Mama Rita, sedang apa Sarah ini? Untuk apa dia memeluk gadis miskin itu? Hati Mama Rita terus menggebu-gebu. "Sarah, lepaskan gadis miskin itu dari pelukanmu," pinta Rita dengan lantang. Sarah dan Diara sama-sama melepas dekapan mereka. Gideon menatap mamanya dengan tatapan kesal. "Mama, berhentilah membuat kegaduhan," ucap Gideon dengan sorot mata kesal. "Maaf Tante Rita, aku dan Diara sudah berbaikan dan aku akan pulang ke Jogja hari ini juga," jawab Sarah dengan tegas. Mama Rita langsung melirik ke arah Diara dengan tatapan tidak suka. "Aku yakin pasti gadis miskin itu sudah menghasut Sarah, makanya Sarah mau pulang kampung," batin Mama Rita dalam hatinya. "Sarah, tapi Tante mau kamu menjadi menantu Tante," jelas Mama Rita dengan tegas. "Sadarlah Tan. Diara adalah wanita yang baik, aku yakin dia saja bisa menjadi istri yang baik, pasti Diara juga bisa menjadi menantu yang baik. Tante, Sarah minta maaf, Sarah harus pulang sekarang." Sarah beranjak dari tempat duduknya, tapi Gideon mencegahnya. "Sarah, biar aku antar," cegah Gideon. "Tidak usah Mas, Sarah naik taksi saja," tolak Sarah dengan lembut. Sarah hendak pergi tapi Mama Rita tiba-tiba menarik tangan Sarah dengan keras. "Berhentilah." Sarah menghentikan langkah kakinya. "Ada apa lagi Tan?" tanya Sarah. "Berani sekali kamu ninggalin rumah ini tanpa seizin dariku." Mama Rita menatap Sarah dengan sorot mata tajam. "Tante, aku sadar apa yang aku lakukan itu tidak baik. Aku ini cantik dan pendidikan Tan, jadi aku tidak mau menjadi wanita bodoh yang berharap dicintai oleh suami wanita lain." Sarah mengibaskan tangan Rita dengan keras. Sungguh Rita merasa sangat geram sekali dengan sikap Sarah. "Dasar kurang ajar sekali Sarah padaku," batin Mama Rita dalam hatinya. Mama Rita rasanya ingin menjambak rambut panjang Sarah, tapi dengan cepat Gideon menahannya. "Mama, cukup." Gideon menahan tangan sang mama.
Mama Rita mengibas tangan Gideon dengan keras, sungguh rasanya ingin sekali mencaci maki Gideon. Tapi Mama Rita tidak akan sanggup karena Gideon adalah anak satu-satunya. Pergilah kamu dari sini. Mama Rita mengusir Sarah dengan tatapan kesal. Diara, Mas Gideon, aku pergi dulu ya. Aku doakan mudah-mudahan keluarga kecil kalian bahagia. Sarah berpamitan pada Diara dan Gideon. Sarah, kamu hati-hati di jalan. Diara langsung berjalan memeluk Sarah. Sarah juga membalas dekapan Diara. Sarah melepaskan pelukannya dari Diara, kini tatapannya menatap Irene yang ada di gendongan Gideon. Sarah berjalan menghampiri Gideon. Irene sayang, jadilah anak yang pintar dan menurut kepada kedua orang tua. Sarah menatap Irene dengan tatapan berkaca-kaca. Kap. Sarah mencium pipi Irene dengan lembut. Hati-hati di jalan, aku yakin pasti kamu akan segera menemukan jodohmu. Ucap Gideon sambil tersenyum pada Sarah. Terima kasih Mas. Sarah membalas senyuman Gideon sambil mengucapkan terima kasih pada Gideon. Setelah berpamitan pada semuanya, kecuali Mama Rita, Sarah tidak mau berpamitan dengan Mama Rita. Karena Sarah tidak mau sampai ada pertengkaran lagi. Sarah langsung berlalu pergi dari rumah Gideon. Gideon berjalan menuju tempat Diara berdiri lalu merangkul pundak Diara dengan penuh cinta. Istriku Hama yang Mama bawa. Pada akhirnya dia sadar kalau dirinya itu sudah salah, ucap Gideon dengan senyum bahagia di wajahnya. Mas, jangan seperti itu. Sarah itu wanita yang baik, dia berbuat seperti itu hanya karena seseorang. Diara melirik ke Mama Rita. Diara tahu seperti apa sifat mama mertuanya. Mama mertuanya yang memang dari awal tidak menyetujui pernikahan dirinya dengan Gideon. Jadi mama mertuanya pasti akan berusaha memisahkan Gideon dari dirinya. Dasar menantu kurang ajar. Mama Rita langsung berlalu pergi dari hadapan Gideon dan Diara. Dalam hati Mama Rita, dasar Sarah tidak bisa diajak kerja sama dengan baik, belum mulai perang yang sesungguhnya tapi dia sudah pergi meninggalkan semuanya. Gideon dan Diara saling menatap dengan tatapan bahagia. Aku mencintaimu istriku. Gideon mendekap Diara dengan penuh cinta. Aku juga mencintaimu Mas, balas Diara dengan senyum bahagianya. Gideon dan Diara pergi menuju ke ruang makan untuk sarapan pagi, tapi sang mama tidak mau sarapan bersama dan langsung pergi masuk ke dalam kamarnya. Sarah pulang ke kampung halaman dengan menggunakan kereta. Dengan perasaan bersalah Sarah terus-terusan menyesali perbuatannya. Aku juga seorang wanita, tapi kenapa aku begitu tega pada Diara? Aku tega sekali mau memisahkan dua sejoli yang saling mencintai. Hati Sarah menangis perbuatannya. Aku janji aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku akan mencari kebahagiaanku yang sesungguhnya, bukan merebut kebahagiaan seseorang. Sarah berbicara pada dirinya sendiri. Sarah berusaha kuat, kini dirinya melangkahkan kakinya naik ke dalam kereta. Mari kita membuka lembaran baru dan ingat jangan pernah berusaha merusak kebahagiaan orang lain lagi. Hati Sarah terus menguatkan dirinya sendiri. Di meja makan Gideon dan Diara sedang sarapan pagi bersama tanpa sang mama. Kapan mama juga akan sadar? Ucap Gideon. Sabar Mas, semua itu butuh waktu. Jawab Diara. Aku libur kerja, ayo kita jalan-jalan. Ajak Gideon. Kemana Mas? Bagaimana kalau kita pergi bulan madu? Rayu Gideon dengan tatapan jahil. Diara geleng-geleng kepala, kali ini dirinya merasa malu-malu mengingat waktu pertama kali melakukannya dengan Gideon. Buat apa bulan madu Mas? Di kamar juga bisa. Lagian kasihan Irene Mas kan masih kecil. Diara menatap Gideon dengan penuh ketulusan di matanya. Kamu tidak mau membuatkan adik buat Irene? Gideon kembali menggoda sang istri. Mas, berhentilah menggodaku. Diara memanyunkan bibirnya,
membuat dirinya terlihat menggemaskan di hadapan Gideon. "Ayo kita jalan-jalan ke taman bermain," ajak Gideon dengan sorot mata lembut. "Boleh Mas, kalau tidak kita pergi piknik saja," sambung Diara. "Boleh, ayo berangkat." Gideon beranjak dari tempat duduknya. Tapi Diara malah tersenyum simpul sambil geleng-geleng kepala. Gideon menatap Diara. "Ayo. Mas, kita belum menyiapkan bekal dan keperluan buat pergi piknik," ucap Diara. Gideon menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Kini dirinya menatap Diara dengan tatapan malu-malu. "Ya sudah, kita tidak jadi piknik. Lalu Mas?" tanya Diara. Gideon terdiam sejenak, kini dirinya sedang berpikir, kemana dirinya akan membawa anak dan istrinya untuk pergi hari ini. "Kita mall saja, ayo, aku mau mengajak kalian belanja," ajak Gideon, tapi Diara menggelengkan kepalanya. "Kenapa?" tanya Gideon. Tiba-tiba sang mama keluar dari kamarnya. "Dia usah pergi kemana-mana, Diara, ingat ya, jangan habiskan uang suami untuk jalan-jalan yang tidak penting," cetus sama mama yang baru saja keluar dari kamarnya. Hati Diara begitu tersentak mendengar cetuskan mama mertuanya, tapi Diara hanya diam saja karena tidak mau sampai ada pertengkaran lagi. "Mama, jaga ucapan Mama. Aku mencari uang siang malam itu untuk anak dan istriku dan aku akan bahagia jika istriku bisa menghabiskan uangku dengan baik," jawab Gideon dengan tatapan penuh amarah. Mata Gideon sudah membulat sempurna dan dikuasai oleh amarahnya, sungguh dirinya sangat marah pada mamanya. Bisa-bisanya sang mama mengatakan hal seperti itu di hadapan istrinya. "Orang miskin itu cuma bisa ngabisin duit Git, kamu itu jangan bodoh mau-maunya diporotin sama dia," Mama Rita terus menatap Diara dengan tatapan tidak suka. Diara yang sedang memangku Irene, ia hanya diam saja. Ingin rasanya melawan, tapi ia tahu jika ia melawan pasti suami dan mama mertuanya akan kembali bertengkar. "Mama, jangan lupa, kalau mama tidak menikah dengan papa, mama juga cuma orang miskin." Gideon mengingatkan asal-usul sang mama, membuat Rita langsung meliriknya dengan tatapan tajam. Rita semenjak menjadi orang kaya, sungguh dia lupa segalanya. Sekarang ia sombong, bahkan sering menghina orang yang tidak sederajat dengan dirinya. Padahal dulu Rita juga cuma anak orang miskin yang beruntung dinikahi oleh papanya Gideon. Tapi dia tidak pernah sadar akan masa lalunya. Gideon terus menatap mamanya dengan tatapan penuh amarah. Diara memegangi tangan Gideon lalu memberikan isyarat melalui matanya. Gideon yang mengerti dengan isyarat yang Diara berikan. Akhirnya Gideon mencoba meredakan amarah yang menguasai dirinya. "Mama, Diara memang orang miskin, tapi Mama tidak usah menghina aku terus." Tanpa Mama mengatakannya, "Aku sadar Ma, aku ini hanya orang miskin. Aku tidak lupa dengan asal-usulku Ma," ucap Diara pada sang mama mertuanya. "Sekarang masalah Mama apa? Diara miskin. Tapi Mama perlu tahu, anak Mama Gideon Wijaya sangat mencintai Diara, putri gadis miskin yang Mama benci." Diara mengatakan semuanya dengan lembut dan membuat hati mama mertuanya begitu tersentak. Dalam hati Mama, dasar dua-duanya sama saja. Berani sekali dia melawanku, memangnya dia siapa? Gideon mencintaimu dan Mama tidak percaya itu. Mama Rita geleng-geleng kepala. "Aku memang mencintainya Ma, sangat mencintainya," sambung Gideon dengan begitu tegas. Pokoknya hari ini Mama Rita dibuat geram oleh anak dan menantunya, keduanya sama-sama berani pada dirinya. Mungkin Diara akan diam saja jika mama mertuanya tidak mengusik rumah tangganya. Tapi jika mama mertuanya terus mengusik hidup keluarga kecilnya, maka Diara tidak akan tinggal diam. Diara akan berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya. "Sudahlah Mama, pusing ngurusin kalian." Mama Rita pergi meninggalkan Gideon dan Diara yang masih ada di ruang makan. "Lagian salah Mama, buat apa ngurusin hidup kita?
Kita sudah besar Ma dan bisa mengurus kita sendiri, jawab Gideon dengan lantang. Mamanya pasti mendengar jawaban dari Gideon tapi Mama Rita mengabaikannya begitu saja. Diara melihat wajah tampan Gideon, lalu dia tersenyum dan Gideon langsung memeluknya. Terima kasih istriku, kita harus menjaga cinta kita, ucap Gideon di sela-sela pelukannya. Diara tidak bisa menjawab apa-apa, tapi Diara terus memeluk sang suami dengan penuh kasih sayang. Kita jadi jalan-jalan tidak? Tanya Gideon. Kita pergi beli baju Irene saja ya mas, jawab Diara yang langsung melepaskan pelukannya dari tubuh Gideon. Baiklah istriku. Gideon mengambil Irene dari gendongan Diara. Kini mereka langsung berangkat pergi ke mall yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Sesampainya di mall, Diara langsung menarik tangan sang suami masuk ke dalam toko baju anak perempuan. Irene sayang, ayo kita beli baju-baju yang cantik buat kamu. Diara mencium pipi Irene dengan lembut. Gideon terus tersenyum bahagia melihat istrinya begitu antusias untuk berbelanja. Bahagialah istriku, aku akan menebus kesalahanku dulu waktu awal-awal aku menikah denganmu. Aku dulu begitu kejam, galak, ketus dan selalu bersikap acuh tak acuh pada dirimu, gumam Gideon. Diara sibuk memilih baju-baju cantik untuk Irene. Irene terus tertawa kecil di gendongan sang papa. Mungkin Irene juga merasakan bahagia karena dibelikan baju baru oleh orang tuanya. Sayang, aku mau beli ini semua. Diara menunjukkan 5 gaun cantik untuk anak kecil di tangannya. Ia beli apa saja yang kamu suka. Gideon tersenyum pada sang istri. Gideon berjalan menuju Diara sedang memilih baju untuk putri kecilnya. Lihat nak mamamu, kalau masalah baju anak-anak cepat banget. Gideon tersenyum pada Irene. Diara memang sangat tulus menyayangi Irene. Biarpun Irene bukan putri kandungnya tapi Diara tidak peduli itu. Tas belanjaan Diara sudah terisi banyak barang dari baju, sepatu dan berbagai jepitan Diara beli untuk putri kecil tersayangnya. Mau beli apa lagi? Tanya Gideon tiba-tiba membuat Diara kaget. Mas Gideon, ini sudah cukup mas. Aku sudah membelinya sangat banyak. Jawab Diara dengan nada lembut. Gideon hanya bisa tersenyum bahagia lalu mengacak-acak rambut Diara dengan pelan. Gideon memberikan Irene pada Diara, lalu dirinya pergi ke kasir untuk membayar belanjaan sang istri. Setelah selesai proses pembayaran, Gideon kembali menghampiri Diara yang sedang menggendong Irene. Kita pulang? Tanya Gideon. Iya mas, kita pulang aku capek. Jawab Diara. Akhirnya Gideon mengajak anak dan istrinya pulang ke rumah. Sayang kamu belum ada tanda-tanda hamil. Tanya Gideon penasaran. M apa? Sambung Gideon. Bersambung.